Kedua, beliau dan karyawan lainnya punya hak untuk membeli. Aku pengen banget ya, ada kain lap samping gue gitu ya, ketemu dia, ada kain lap, kulap mukanya tuh. Ini asli nggak sih ini? Ini daki apa asli nih? Sampai terus. Pas ku angkat, hai guys, itu bersama Bang Boy. Ini adalah requestan dari subscriber yang langsung me-WhatsApp saya untuk bahas si Tompel. Ternyata ini orang berbahaya, guys. Dia pernah ketangkap. Ternyata ini orang berarti mantan napi ini, residivis juga ini. Oh my god, memang harus kita lawan ini, kita bungkam ini. Langsung aja dari Resing. Terkait sosok Ahmad Hozinuddin, sejumlah netizen pun membongkar rekam jejak rekan Edi Mulyadi itu. Salah satunya, pengguna Twitter Cinta Data 16. Lewat unggahannya, Senin 24 Januari 2022, netizen itu membagikan sebuah poster berisi narasi yang menyebutkan rekam jejak Ahmad Hozinuddin. Melihat fakta gerombolan pendukung ormas-ormas terlarang ini, seharusnya Pak Pol tidak ragu menangkap orang-orang yang membahayakan NKRI. Ujar netizen Cinta Data 16 di narasi unggahannya itu. Dalam isi poster unggahannya netizen itu, tertera pengacara muslim tersebut pernah menjabat sebagai Direktur Ormas Terlarang Hizbut Tahrir Indonesia, HTI. Selain itu, Ahmad Hozinuddin juga disebut merupakan pengacara Front Pembela Islam, FPI, dan Habib Rizik Syihab serta anggota Persaudaraan Alumni atau PAK 212. Ahmad Hozinuddin, Direktur HTI, pengacara FPI, pengacara Rizik, anggota PAK 212, demikian narasi yang tertera dalam isi poster itu. Berdasarkan penelusuran, Ahmad Hozinuddin memang benar merupakan mantan Direktur Pusat Kajian dan Bantuan Hukum, PKBH, HTI. Hal itu termaktub dalam sebuah artikel pemberitaan situs media Indonesia pada 16 Januari 2020 lalu. Mengutip isi pemberitaan lawas itu, disebutkan bahwa Mabes Polri mengkonfirmasi kabar ditangkapnya Ketua Lebih Pelita Umat, Ahmad Hozinuddin. Hal itu disampaikan oleh Wakil Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri, Kombes Golkar Pangar Soraharjo. Akan tetapi, kata Kombes Golkar, pihaknya tidak melakukan penahanan. Ini harus terus disiarkan ya. Terus disiarkan ya. Ada Direktur 4 HTI, hal. pengacara FPI, Direktur HTI, pengacara FPI, pengacara Rizik, anggota PA 212. Lu mau kemana lagi bersembunyi lo, Tompel? Ini jejak digital lu kan? Ya kan? Iya kan, Tompel? Bisa dia berbilang kemarin di acara itu, karena Jokowi berbohong, makanya Jokowi nggak bisa memenjarakan saya. Tenang, Tompel. Polisi pasti sedang membidik kau ya. Bagaimana caranya? Kau juga pasti ketangkap. Pegang omongan saya ini. Terlalu sering orang ngebacot, maka semakin besar peluang dia menciptakan blunder. Bacotlah terus. Silahkan. Bacotlah terus. Tapi kalau ketangkap kau nanti, jangan sebut lagi ya tentang kriminalisasi ya. Kita lihat HTI FPI Rizik sebelum Pak Jokowi secara gencar memerangi mereka. Lihat mereka, mulut mereka, caci maki mereka, gerakan ormas mereka seperti apa. Mungkin orang masih memaklumi gerakan FPI ya, kadang-kadang mereka bergerak atas dasar kemanusiaan. Tapi lihat HTI, lihat. Tujuan mereka adalah ingin mengganti Pancasila dengan khilafah. Padahal sistem tersebutlah yang buat hancur di beberapa negara muslim di Timur Tengah sana. Dan mau mereka terapkan di Indonesia, my God. Makanya terjawab sudah kenapa mereka, khususnya si Tompel, begitu membenci Jokowi. Karena dia itu terlibat di 4 tempat yang kebetulan diperangi oleh Jokowi. HTI dibubarkan, FPI dibubarkan, Rizik tangkap di era Pak Jokowi. Cuma era Pak Jokowi yang berani menangkap Rizik. Padahal sejak zaman Gus Dur dia mengatakan tangkap tuh Rizik. Anggota PA 212.
ini sudah ditunggangi ya. Tentang Ahok itu sudah ditunggangi oleh kepentingan-kepentingan ini. Tapi syukurlah mereka muncul di anggota PA 212. Jadi Pak Jokowi tahu sejak 2017 Pak Jokowi tahu. Akhirnya muncul semua kan. Dengan mudah Pak Jokowi sikat semua. Sejak Pilkada Jakarta yang dibom terus dengan narasi mereka, masjid dipakai sebagai alat politik, masjid dipakai untuk mengatakan yang meninggal tidak akan disolati. Setiap dakwah, setiap sholat subuh dipakai untuk memframing siapa yang memilih Ahok akan masuk neraka. Itu kan framing mereka. Dan itulah jadi makin mudah tugas Pak Jokowi untuk membasmi semuanya ini. Tapi ini orang, ingat ya, ketangkap akhirnya memang. Dalam sebuah artikel pemberitahuan lalu, Polri mengkonfirmasi. Ya, ketangkap oleh Densus 88 karena menyebarkan berita palsu. Oh, bukan. Jadi dia ini adalah orang yang meminta Densus 88 itu dibubarkan. Paham lah ya. Barang siapa yang menginginkan Densus 88 untuk dimusnahkan, dibubarkan, berarti dia punya rencana jahat untuk ngebom di beberapa tempat di negeri ini. Ngeri emang, ngeri. Silakan Tompel, silakan. Terus keluar, terus bercerita, silakan ya. Silakan, polisi memantau kau, melihat gerak-gerikmu, melihat ucapanmu. Ini asli berbahaya, guys. Habis video ini tayang, saya akan meminta kepada teman-teman YouTuber Nusantara untuk meng-up tentang dia. Ya, untuk meng-up tentang dia. Walaupun memang kita tahu, lihat video ini. Mata ini Merasa ganteng dia di depan wanita Yaman. melihatmu, rasa ini Aduh, senyuman si Tompel. Kenapa seleramu Yaman, Tompel? Nggak perlu selera, Tompel. Kurang kata siapa itu ya? Bu DJ. Tarifnya murah kok, Tompel. 200.000. 200.000 untuk di bawah 60 tahun. Tapi 300.000 untuk di atas 60 tahun. Kan kau masih muda, Tompel. Keluarkan saja uang itu untuk membeli lonte Yaman. Ya. Jadi nggak perlu sosok ganteng senyum. Karena memang ini perangaimu sesungguhnya. Hari ini adalah tindakan ilegal. Saya catat kalian semua. Saya Tidak tidak ada melakukan putusan tindakan ilegal. pengadilan. Tidak ada Yang masalah. diambil kamu. Kamu juga diam. Aku juga Kamu diam. diam. Hanya kamu aja boleh ngomong. Saya tidak. Yes. Buka kacamata kamu. Saya nggak perlu buka. Buka tompelmu. Ngapain kau nyuruh buka kacamata? Tompelmu buka. Saya juga kenalin wajah kamu. Jadi sekali lagi. Saya juga kamu. Polisi bawa, amankan polisi, Bawa itu. Dengarin dulu. amankan Pak Polisi, amankan. Saya masih ngomong belum selesai. Jangan merasa kamu yang paling menang. Bisa baik-baik Pak, bisa baik-baik, bisa baik-baik, bisa baik-baik semua. Apalagi kamu nyuruh saya nggak ngomong. Pengacara itu kerjanya ngomong. Saya lanjutkan. Bisa baik-baik. Jangan dipotong dulu Pak, jangan dipotong dulu. Jangan dipotong dulu, jangan dipotong dulu, jangan dihalang. Jatuh Rip. Jangan dihalang-halangin dulu Pak, jangan dipotong dulu. Jangan dipotong, biarin dulu Pak. Kamu ini dari tadi motong-motong pembicaraan saya. Saya juga. Lah ini udah motong lagi. Apa lagi? Jangan tegas-tegas pelan-pelan aja, Pak. Jadi begini, saya tegaskan, para Jikin Al-Latif itu sudah memberikan khidmatnya kepada Jasindo sebagai karyawan sampai pensiun. Itu satu.
Kedua, beliau dan karyawan yang lainnya punya hak untuk membeli. Aku pengen banget ya, ada kain lap samping gue gitu ya, ketemu dia, ada kain lap, kulap mukanya tuh. Ini asli nggak sih ini? Ini daki apa asli nih? Sampai terus. Pas ku angkat, lah memang gitu udah, memang takdir. Ya lah. Yang terbaru guys, ada video dia bersama Pak Arianto. Menarik ini. Perangnya terus muncul, itu dia. Tidak ada, makanya klaim-klaim yang menyatakan oh, itu kan sudah dibuktikan melalui pengadilan, orang itu kan sudah dipenjara. Memang dipenjara, tapi bukan karena dibuktikan sudah ada ijazah asli. Jadi Bambang Tri itu dipenjara yang pertama kali menyuarakan soal ijazah Pak Jokowi, bukan dipenjara karena ijazah. Bukan karena dianggap mengedarkan kabar bohong. Harusnya ijazah asli yang benar itu dibuktikan. Cara praktis untuk membuktikan itu kan hadirkan ijazah aslinya. Saya justru khawatir ini. Itu kan pendapat orang goblok yang mengatakan pembuktian ijazah asli dengan cara ditampilkan. Sementara kata-kata ahli-ahli hukum yang lainnya bilang konfirmasi aku UGM fix. Tapi karena dia tolol dan goblok, jadi ke arahnya ke situ guys. Satu analisa saya. Kenapa? Mohon maaf, saya memang sering ketemu penyidik dari Polri. Tapi pengalaman saya mungkin berbeda dengan Pak Arianto. Saya sering ketemu penyidik brengsek. Kasus saya, Charlie Chandra, penyidik itu mendobrak rumah menangkap klien kami. Padahal sudah ada panggilan pertama. Ini harusnya. Yang di PIK ini. Makanya pengalaman buruk di Mabes Polri itu kami jadikan acuan. Bagaimana mungkin kami percaya pada hasil yang akan dikeluarkan Mabes Polri jika prosesnya saja tidak transparan. Saya bikin satu analisa. Saya khawatir. Proses yang Mabes Polri itu sebenarnya adalah proses untuk melegitimasi bahwa ijazah saudara Jokowi asli dan kemudian dihentikan di Mabes Polri. Selanjutnya itu menjadi bukti untuk menjerat klien kami di Polda Metro Jaya. Padahal ijazah itu harusnya disita di Polda Metro Jaya. Ini yang nggak fair. Bukan. Oke, baik. Apa yang kemudian disampaikan intinya ada kejanggalan dalam penyidikan. Oh, tidak sekedar kejanggalan. Ada proses yang secara sistematis mengkriminalisasi klien kami. Mampus kau, dipotong kau kan. Kayak anjing menggonggong. Padahal semua itu mengenai dugaan. Mampus kau. Langsung aja guys. Tadi karena menyebutkan terkait dengan penyidikan, proses penyidik dan lain sebagainya, saya berikan kesempatan langsung pada Pak Arianto. Dipotong kau kan? Baik, terima kasih. Saya tidak kayak menggonggong kau. dengan ngomongnya ada penyidik yang brengsek itu bagi saya biasa. Saya sendiri juga mengatakan gitu, Pak. Kalau ada penyidik yang brengsek, katakan saya brengsek. Betul. Tapi kalau penyidik yang baik, ya jangan dikatakan digeneralisir gitu. Itu satu. Yang kedua, mengenai putusan Bambang itu ya. Itu kok nggak dibuktikan itu ijazah asli ya. Justru karena hakim itu yakin bahwa Pak Jokowi itu pegang ijazah asli lah, makanya dia memutus kayak gitu. Itu. Kalau protes ya silakan aja protes pakai peradilan lagi. Jangan menafsirkan di luar-luar kayak gini. Namanya menghasut Pak gitu. Karena yang nggak menghasut Pak. Jangan, saya tersinggung kalau disebut menghasut. Kita ini berpendapat. Ya. Tolong di forum ini jangan ngomong menghasut Pak. Saya anggap itu menghasut. Baik, saya tidak terima ini dianggap menghasut. Silakan. Saya juga silahkan Anda mengatakan menghasut. Silakan. Saya mengatakan cara Anda ngomong itu adalah menghasut. Saya mengatakan Anda memframing saya menghasut. Oke ya, saya teruskan ya Pak ya. Ya, silakan Pak. Tadi. Kalahkan Pak, itulah kelompok-kelompok HTI, FPI. Makanya Pak Jokowi nggak pernah ngasih panggung untuk berdebat dengan mereka. Nggak ada. Munarman, Nopel Bangmukmin, saya lupa namanya itu. Baru muncul nih orang. Masih banyak sebenarnya. Yang si Nara-Nara itu juga FPI, HTI itu. Siapa lagi? Banyak guys. Mirip-mirip banget kok ngomongnya. Nah, habis itu Rasulullah sebenarnya itu kayak bergabung lah, kayak gabungan dari mereka itu semua sebenarnya mulutnya gitu. Ya, dia nggak suka untuk di framing, sementara dia memframing. Penyidik yang tidak profesional tuh ya memang sebagian penyidik ya kayak gitu Pak. Tapi ada yang baik. Nah, kemudian yang kedua, untuk proses ini penyidikan ini terlambat, sana cuma dumas dan sebagainya. Kemudian dihasut kepada masyarakat seakan-akan itu karena ada titipannya Pak Jokowi, polisi takut dengan Pak Jokowi dan sebagainya itu nggak benar itu. Betul itu.
Ya, karena polisi sekarang juga ada yang baik. Pak Kapolri sudah mengatakan, saya tanya kemarin, pokoknya proses sedalam-dalamnya, itu ya. Itu tadi, saya tadi sama di Krimum, dia akan proses dalam-dalamnya itu untuk membuktikan yang itu asli itu apa tidak. Itu bukan hanya sekedar daripada yang kelihatan aja secara teoritis, tapi sampai mendalam, termasuk yang tadi diangkat oleh Pak Roy dan sebagainya itu. Pak Arianto sempat ketemu dengan Pak. Saya telepon dengan Dirbidum. Oke. Jadi konsepnya kayak gitu dia. Ya. Dia pokoknya gitu. Nah, terus kemudian itu tadi pemeriksaan yang forensik itu tadi itu membandingkan dengan ijazah yang lain. Kurang apa coba fairnya? Itu kan nggak gitu kan? Nah, mudah-mudahan nanti ya penyidik itu akan terbuka. Memberitahukan pada publik ini loh yang sudah saya periksa ini ngomong ini, yang memberatkan ini, yang meringankan ini. Oke lah, dari kesimpulan itu ya, kalau saya ya menyarankan digelar terbuka. Oh, untuk untuk penyidikan itu digelar dulu waktu saya di Repidum. Waktu saya di Repidum ya Pak ya. Iya. Untuk menentukan kasus-kasus yang kira-kira akan saya hentikan. Iya. Bukti itu. Saya panggil semua itu. Naga-naganya dihentikan nih. Sebentar. Tolong ya. Saya menghargai Anda ya. Siapa? Saya pun dia. Oke. Supaya laku dia gitu caranya. Mohon maaf Pak, jangan begitu Pak. Nah, makanya Itu subjektif itu. Oke Bang. biar Pak Arianto bicara dulu. Makanya jangan undang. Hampir keceplosan. Jangan undang orang-orang liar seperti itu, Eman. Ya, kau juga host nggak jelas juga ya kau. Kau undang itu mulu. Nah kalau itu tandai jangan diundang, merusak kan. Rosuryo pun jangan undang lagi. Baru kata Eman, pasti Bang Boy, nggak akan saya undang lagi karena dia minggu ini sudah ditahan. Mampus kau, Rosuryo. Video ini saya tunjukkan kepada Pak Polisi. Pak Polisi, ini adalah video bukti. Ini orang wajib dipantau gerak-geriknya, perkataannya. Kalau perlu, buka kembali laporan tentang dia. Dan ketika ada bukti, tolong tangkap ini orang. Ini yang berbahaya bagi negeri ini, Pak Polisi. Ini berbahaya ini. Bagi keutuhan bangsa, bagi kerukunan warga. Ini berbahaya. Wajib ditahan, ditangkap. Support terus guys channel ini. Thank you. Bye-bye.